Ela di Negeri 5, Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah, menjadi salah satu tujuan wisata yang banyak dikunjungi. Di sana masyarakat bisa melakukan kegiatan memancing ikan tawar Tribuners. Dan menariknya, hasil pancingan di sini bisa langsung digoreng dan disantap bersama-sama. Dan untuk melihat keseruan memancing di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Ajeng Hatalea dari Tribun Ambon. Silakan Ajeng. Baik, terima kasih rekan Ariska dan Tribuners. Halo, saya Ajeng Hatalia, senang sekali bisa melaporkan untuk Tribuners untuk Travel News kali ini. Kami akan mengajak Tribuners untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata yang ada di Pulau Ambon, yang mana lokasi ini masuk dalam daerah administratif Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Pernahkah Tribuners mendengar atau bahkan berkunjung ke Danau Waiela? Nah, ini merupakan salah satu destinasi wisata yang belakangan sedang hype seperti itu. Namun siapa sangka Tribuners bahwa spot wisata yang bagus banget ini terbentuk dari bencana alam yang terjadi pada 2012 lalu, yaitu terjadinya longsor dari satu dari 3 gunung yang ada di Negeri 5, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Dari patahan longsoran ini menutup arus area aliran sungai Waiela yang ada di Negeri 5 ini, Tribuners. Kemudian pada tahun 2013, karena hujan yang begitu deras pada waktu itu mengakibatkan jebolnya danau ini, Tribuners, dan menyapu sekitar 300 rumah warga. Kemudian ada juga makan korban pada waktu itu. Nah, Tribuners, kemudian setelah kejadian tersebut, destinasi wisata ini dimanfaatkan kembali oleh warga lokal dan pemerintah setempat untuk bisa dinikmati oleh para pecinta wisata alam. Nah, beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di danau yang berwarna hijau ini, Tribuners, diantaranya yaitu memancing. Nah, jenis ikan tawar yang sering dipancing oleh para pengunjung di sini yaitu ikan mujair, Tribuners. Dengan memancing ikan ini, para pengunjung hanya bisa membawa alat pancing seadanya seperti kail, senar, dan juga penampung ikan seperti itu, Tribuners. Beberapa pantauan kita di lapangan juga bukan hanya aktivitas memancing ikan, tapi para pengunjung juga diperbolehkan untuk menggunakan kanu atau perahu yang dimiliki oleh warga lokal. Entah itu disewakan atau dipinjamkan, namun aktivitas ini tidak pernah dilewati oleh para pengunjung. Puncaknya, para pengunjung juga bisa bercamping atau berkemah dengan kelompok komunitas ataupun orang-orang terkasih di sekitar kawasan ini. Namun, diingatkan kembali untuk para pengunjung agar tetap menjaga kelestarian alam di sana agar bencana alam seperti longsor, kemudian jebolnya danau ini yang terjadi di tahun 2013 tidak akan pernah terulang lagi. Nah, Tribuners, untuk bisa menuju ke lokasi destinasi yang berada di Pulau Ambon ini, para pengunjung hanya boleh dari pusat kota ataupun dari daerah lain. Kalau kita memperhitungkan perjalanan dari pusat kota, sekitar 1 jam 30 menit menggunakan kendaraan beroda 4 ataupun beroda 2. Begitu tiba di Negeri 5, pengunjung akan diarahkan melalui jalan tani. Pada jalan tani ini, setengah perjalanannya bisa ditempuh menggunakan kendaraan beroda 2 dan setengahnya lagi menanjak dengan berjalan kaki. Begitu tiba di puncaknya, pengunjung direkomendasikan untuk menaiki salah satu tebing yang mana bisa melihat langsung pemandangan secara keseluruhan danau Waiela ini. Kemudian akan menuruni puncak untuk menuju ke lokasi Danau Waiela. Begitu masuk, wisatawan akan disambut dengan pemandangan yang asri, pepohonan yang mengelilingi danau ini, kemudian ada juga warga lokal yang berlalu lalang menggunakan kanu atau perahu sebagai transportasi untuk menuju ke kebun mereka. Nah, sebagian besar dari mereka ini menggunakan kanu ini sebagai alat transportasi untuk membawa hasil tanaman atau hasil kebun dan juga membawa anakan seperti tanaman umur panjang, misalkan cengkih ataupun pala untuk ditanam kembali di kawasan mereka.
Nah, sekali lagi kami ajak para Tribuners ini, kalau kalian mau mengunjungi destinasi wisata yang satu ini, pastikan bertanggung jawab untuk sampahnya masing-masing agar kita semua bisa menjaga kelestarian alam di bumi raja-raja ini. Baik, demikian laporan kami. Saya Ajeng Hatalea, kembalikan ke rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Ajeng Hatalea dari Tribun Ambon. Dan Tribuners, Ajeng tadi juga sempat melakukan wawancara dengan salah satu warga Negeri 5 yang bernama Arif Sumena. Berikut liputannya. Ya, setelah bendungan ini pecah, namun air itu dia masih tertampung karena ketika dia pecah, tidak semua material-material yang tadinya menghalangi aliran air itu dia terlepas. Masih ada kurang lebih itu sekitar 50%-nya yang menampung jalur aliran air. Maka terbentuknya Danau Waiela yang sekarang dijadikan sebagai kawasan pariwisata oleh masyarakat lokal maupun masyarakat di luar daripada Negeri 5. Abang boleh ceritain awal mula dam ini dia terbentuk? Oke. Ya, jadi awal terbentuknya dam ini sebelumnya namanya Dam Natural Waiela. Jadi dam ini terbentuk akibat daripada runtuhnya satu gunung. Itu merupakan ada di sini ada 3 gunung tertinggi di negeri di kampung. Salah satunya itu dia runtuh, longsor menutupi jalur aliran air. Penutupan itu pada tahun 2000. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.